wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Resti Ningrum dari Jember, mahasiswa Universitas Kadiri, program studi kebidanan D4. Hari ini saya akan mempraktekkan lab skill untuk persalinan sungsang, baik secara klasik, Muller, dan Loveset. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar pertolongan persalinan sungsang yang meliputi pertolongan Brach, kemudian dengan manual aid, kemudian dilanjutkan dengan klasik, pertolongan secara klasik, secara Muller, dan secara Loveset. Marilah bersama-sama kita menyaksikan video ini. Sungsang dengan cara Brach. Ada 3 fase, yaitu fase lambat pertama, yaitu untuk melahirkan bokong sampai umbilikal, fase cepat, melahirkan umbilikal sampai dagu, dan fase lambat kedua, melahirkan dagu sampai kepala. Ya, oke. Pertama-tama dari fase lambat pertama, fase lambat pertama, penolong tidak boleh melakukan intervensi apa-apa. Cukup memberikan semangat untuk ibu meneran. Monggo Bu, ayo meneran. Sebelum dilakukan bimbingan meneran, ibu diberikan suntikan oksitosin 5 unit atau diberikan oksitosin dalam cairan infus sebanyak dari 1 flash 500 ml berisi 10 unit dengan tetesan 30 tetes per menit, atau bisa dilakukan IM dengan pemberian 5 unit. Kita berikan secara IM untuk melancarkan pertolongan persalinan sungsang, karena bila tidak dilakukan pemberian oksitosin ditakutkan terjadinya perpanjangan kala 2, yaitu kita akan berikan suntikan untuk membantu percepatan persalinan. Stick dulu ya Bu. Jangan lupa aspirasi, kemudian suntikan sebanyak 5 menit. Sisanya diberikan saat setelah bayi lahir. Setelah itu kita tunggu sampai bokong bayi lahir sempurna. Bayi lahir, kita tunggu sampai bokong lahir. Setelah bokong lahir, bokong lahir, kita tunggu. Bahu memasuki bidang sempit panggul, yaitu kita tunggu sampai bokong lahir. Sampai umbilikal bayi terlihat. Pada saat umbilikal bayi terlihat, tangan kita bisa membantu untuk melonggarkan umbilikal sedikit-sedikit. Kita longgarkan. Ibu disuruh meneran. Pada saat itu, kalau bokong sudah lahir secara keseluruhan, kemudian penolong bisa melakukan persalinan secara Brach, yaitu meletakkan kedua jempol pada pangkal paha bayi, kemudian 4 jari yang lain mencengkram di belakang punggung bayi,
pada saat bahu nampak di depan dan kepala memasuki PAP dengan sutura sagittalis. Kemudian pada saat masuk HOT3, kepala putar paksi dalam sehingga bahu terlihat dan bokong mengikuti putar paksi dalam. Kemudian sampai suboksiput bawah simfisis, di bawah simfisis terlihat. Kemudian pada saat itu kita minta tolong asisten untuk memberikan tekanan pada simfisis agar bisa lebih maksimal. Kemudian pada saat itu kita lakukan elevasi perlahan-lahan. Ini bayi sudah masuk fase lambat kedua, yaitu untuk melahirkan dagu sampai kepala. Tidak boleh lebih dari 8 menit. Kita lihat, tunggu untuk melahirkan dagu, mulut, muka bayi kita elevasi ke arah atas, ke arah perut bayi, dagu, kepala, lalu lahirkan secara keseluruhan. Lahirlah bayi. Setelah itu, bila tidak bisa lahir, kita melakukan persalinan bra, yaitu tidak bisa putar paksi luar, berarti dia mengalami distosia. Kita bantu untuk pertolongan itu kita lakukan secara manual aid, yaitu apabila posisi belakang lebih tinggi, posisi bahu belakang lebih tinggi, maka kita akan melahirkan bahu belakang lebih dahulu dengan cara klasik, yaitu kita bantu untuk melahirkan kakinya dahulu perlahan-lahan. Kemudian kita kita bantu persalinan kaki bagian kanan. Untuk melahirkan secara klasik, yaitu kita melahirkan bahu bagian belakang terlebih dahulu. Karena ini punggung kiri, berarti tangan kiri kita memegang tungkai dari kaki bayi. Kita elevasi ke arah perut ibu sejauh mungkin. Kemudian kita menyusur mulai dari punggung, kemudian skapula, clavikula, sampai ke fossa cubiti, kemudian ke arah dada, tangan seolah-olah mengusap bagian muka bayi. Kita lahirkan bagian tangan seolah-olah mengusap muka bayi. Kemudian itu kita lakukan elevasi, kita buka menjauhi, mendekati punggung ibu, yaitu tangan kita menyusuri punggung, skapula, clavikula, kemudian sampai ke atas, sampai ke fossa cubiti, kemudian ke arah belakang, kemudian tangan kiri bayi seolah-olah mengusap muka bayi, kemudian kita lahirkan pelan-pelan. Setelah tangan lahir, kita akan melanjutkan kepala bayi dengan cara moriso.
yaitu kita melakukan teknik Moriso dengan memasukkan tangan kita menyusuri dada bayi, mencari mulut bayi, kita letakkan jari tengah kita ke dalam mulut bayi, pada dagu, kemudian ke mulut bayi, dan jari manis, jari telunjuk ke arah pipi. Kemudian badan bayi kita letakkan di tangan kita seolah-olah. Nah, setelah itu baru tangan kanan kita, tangan kanan penolong kita menekan suprapubisis, kita menyuruh asisten untuk membantu menekan ini. Kemudian kita elevasi ke bawah sampai suboksiput lahir. Kemudian suboksiput sudah lahir. Kemudian kita elevasi ke arah atas pelan-pelan, dagu, mulut, muka, dan seluruh kepala. Kemudian kita letakkan cara sempurna, kita nilai kondisi bayi. Berikutnya adalah cara Muller. Cara Muller prinsipnya kita biarkan bahu depan lahir dahulu, karena posisi bahu depan lebih rendah daripada bahu belakang. Intinya sama, yaitu apabila bahu tidak bisa putar paksi dalam, posisinya bokong oblik ataupun, sehingga kita perlu membantu, yaitu kita lahirkan kaki satu persatu. Yang membedakan adalah kita memegangnya. Yang membedakan kita memegangnya yaitu ibu jari sejajar dengan sakrum bayi, kemudian tangan lainnya memegang di bagian dalam, sejajar, jempol jari kita sejajar dengan koksikis. Kemudian kita lahirkan bahu depan terlebih dahulu secara bersamaan. Kita ayunkan ke bawah sampai bahu depan terlihat. Setelah bahu depan terlihat, kita bantu untuk melahirkan tangan. Skapula ini kita tarik, kita bantu lahirkan bahu. Kemudian untuk melahirkan bahu belakang, kita bisa kita bisa pegang kaki, kemudian kita ayunkan sejauh mungkin, atau bisa juga secara ini diangkat sampai ke atas menggunakan kedua tangan. Kemudian baru nanti kita tangan kanan menyusuri punggung klavikula, untuk melahirkan bahu belakang. Kita keluarkan seolah-olah mengusap wajah bayi. Kemudian baru kita bantu dengan Moriso, yaitu tangan kita masuk, tangan kiri kita, jari tengah ada di mulut bayi, kemudian jari telunjuk, jari manis ada di, kemudian
Kita bantu, kita raih leher bayi. Kemudian asisten membantu untuk memberikan tekanan di simpisis dan ibunya disuruh untuk meneran. Kita lahirkan bagian oksiput bayi, suboksiput bayi sampai terlihat. Kemudian di elevasi ke atas untuk melahirkan dagu, mulut, kemudian kepala, kemudian lahir letakkan di atas perut ibu. Kemudian kita nilai. Cara yang ketiga, kita melakukan manual aid, yaitu secara love set, melahirkan secara love set. Dilahirkan apabila bayinya cukup besar, 4 kilo kurang. Kemudian kedua bahu sama-sama tinggi. Langkah pertama sama, kita lahirkan kaki bayi satu persatu. Kita lahirkan kaki bayi satu persatu secara perlahan. Kemudian kita letakkan ibu jari kita. Kemudian baru kita jatuhkan anterior ke arah anterior, yaitu kita buka menjadi kita putar menjadi anterior posterior dulu, atas bawah anterior posterior. Baru kita lakukan pemutaran 180 derajat. Kita lakukan pemutaran 180 derajat sambil dilakukan penarikan ke bawah. Setelah salah satu bahu bayi lahir, maka tangan kita menyusuri skapula, klavikula, fossa pubiti, kemudian tangan kanan mengusap wajah bayi. Kita lahirkan lengan depan, kemudian kita putar lagi 180 derajat sambil ditarik ke bawah. Kemudian setelah terlihat, kita susuri, kita keluarkan. Setelah kedua tangan lahir, kita lakukan teknik Moriso. Tangan bayi memegang sangga susul. Kemudian kita lahirkan suboksiput sampai oksiput terlihat di bawah simpisis. Kemudian kita lakukan elevasi ke atas pelan-pelan untuk melahirkan dagu, mulut, kepala sampai lahir sempurna. Kemudian kita nilai kondisi bayi. Demikianlah pertolongan persalinan sungsang yang mengalami distosia bahu yang dilahirkan secara klasik, Muller dan Lowset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.